tahu Cina, kecap asin, dan kecap ikan. Cuman ada sapi yang udah di blanch, jadinya udah direbus bentar, habis itu dicuci supaya dia nggak kotor. Habis itu kita ada sawi asinnya yang beli di paket itu sangat gampang di supermarket di mana aja ada jual. Tapi di pasar Yono banyak kok sekarang. Banyak kok. Kita mulai kerjakan ya. Kita mulai, yuk. Kita mulai Bunda, boleh nyala api dulu. Kita langsung masukin minyak ya. Kita mau tumis dulu supaya daging sapinya lebih medok. Kita masukin. Masukin dulu, ongseng-ongseng supaya wangi. Dan saya juga bakal potong setengah aja ya bawang putihnya. Gede-gede aja. Bawang putih itu anti-inflamasi, anti kanker juga ya Bunda ya kalau saya bilang salah. Dan juga kasih rasanya lebih bulat. Saya bilang lebih bulat gitu. Aku juga suka bawang putih, tapi memang dari dulu aku suka gitu. Kita masukin, udah kayak gini, kita masukin daging sapi yang udah di blanch ya, supaya dia lebih, udah langsung ongseng-ongseng. Tapi ini buat ibu-ibu ya, opsi aja. Kalau nggak mau suka terlalu banyak daging, tetelannya juga boleh dimasukin di sini. Lebih baunya lebih enak ya. Opomannya kayak cemplungin sampai sum-sum ya. Iya, wah, tulang sum-sum. Iya, disedot pakai sedotan. Itu dicemplungin pakai tulang sum-sum lebih enak lagi ya, Chef? Pasti. Lebih medok ya, daging sapinya lebih medok ya. Kita kasih dia ongseng dikit dan udah ongseng langsung kita masukin air putih atau kalau kalian ada kaldu kita juga boleh masukin kaldu ya. Wah. Oke. Udah masukin air ya, Bunda. Habis itu kita kasih dia mendidih bentar. Dan habis itu kita sementara kita potong-potong sawinya ya. Nah, buat ibu-ibu nih ya, emang makanan ini biasanya kita dapetin di restoran Chinese food. Tapi ibu-ibu di rumah tidak ada pantangan untuk bikin ini karena Bunda memberikan referensi ini halal. Karena bahannya juga semuanya halal. Ya. Kalau di di Chinese food dikasih Shaoxing Chiu. Itu sebenarnya Shaoxing itu arak yang rempah-rempahnya di dalam khusus untuk masak. Tapi kita tidak mempergunakan itu. Kita bikinnya yang simpel, alami dan menyehatkan. Betul. Yang penting enak. Betul. Oke. Udah kayak gini, udah agak mendidih, kita masukin sawi ya yang udah dipotong. Masukin. Kita tunggu sampai mendidih. Betul. Nanti perlu dikasih ini enggak? Jimat yang rasa sapi ya? Boleh, tapi kita masukin ini dulu. Kecap asin dulu. Supaya ini kecap asin aja. Masukin. Jadinya tadi sapinya Bunda, saya udah blanch. Itu supaya dia punya kuahnya bening ya. Jadi emang benar-benar cara ngerebusnya itu udah berulang ya. Betul. Gitu. Sekali ulang paling cuma 10 menit, habis itu dicuci ya. Dicuci lagi. Supaya dia punya kotorannya lebih bersih. Bening ya, betul. Gitu Bu Ibu ya. Ini sebenarnya optional ya Bunda. Saus tiram. Tuh. Mantap. Oke. Jadi sebenarnya juga kalau masak kuah sapi ini nggak usah juga terlalu banyak jampi-jampi yang asin ya, kayak garam gitu karena sayur asinnya udah asin. Saus tiramnya udah asin, kecap asinnya udah asin, ya. Dan ini sebenarnya saya ada satu bahan lagi yang kalau kita bikin kuah-kuah atau kita bikin gulai, saya setiap kali masukin. Apa tuh namanya? Kecap ikan. Oke. Kecap ikan itu supaya rasanya itu naik lagi. Oke. Lebih berasa, lebih kuat ya. Betul. Banyak orang takut, kecap ikan itu bau ya, bau amis. Tapi sebenarnya enggak sama sekali. Ini kita masukin terakhir. Oke. Ya, kita masukin jimat dulu, Bunda. Bunda mau kasih jimat kaldu sapi. Ya. Gula. Oke. Dan terakhir kita masukin tahu. Tahu ini masaknya agak cepat, jadinya kita masukin akhir aja.
Oke. Ben gak ijo-ijoan aja, warna putih nih gitu ya. Oke. Oke, kita biarkan sebentar. Ya, dan last but not least kita pakai kecap ikan, tapi dikit aja ya teman-teman. 1 sendok teh saja. Ini terakhir supaya kita tahu asin atau enggak. Kalau kurang asin kita pakai kecap ikan saja. Finishing dari kecap ikan tadi tuh lebih menguatkan rasa ya. Betul. Lebih identitas lah ya. Jadi bukan maksudnya bau ikan enggak, tapi sebenarnya daging sapinya lebih keluar saja. Betul. Ini enak banget. Yuk kita plating, Bun. Ayo. Ayo. Aduh, ini enak banget nih, ya ampun. Wangi ya. Makan lagi. Gini ya, Chef? Yap. Kebanyakan orang kalau saya di rumah, mama masak, saya lebih suka minum kuahnya sebenarnya, Bu. Ya, lebih seger ya? Iya, jadinya nutrisinya semuanya sebenarnya udah di kuahnya. Dan kita bikin cantik. Ini dia sawi asin kuah sapi buatan Bunda Ainul dan Chef Erik. ala dapur ngebor masakannya, Chef. Wen Mare. Mari kita coba ibu-ibu. Kita coba, ini dia. Yuk Bunda. Ayo. Cheers. Cheers. Crunchy. Dia punya sawi masih enak ya? Masih enak, masih crunchy ya. Ada asinnya, ada asamnya. Ini bagus untuk pencernaan kita sebenarnya. Bagus. Enak banget. Pes. Chef. Yep. Bunda mau kasih menu yang sangat spesial buat pemirsa di rumah nih. Oh iya. Ini pastinya dengan peralatan masak sing nguape, sing spesial. Masakan ini pasti tambah enak. Oh, ya udah. Kalau kayak gitu saya siap-siap dulu ya Bun ya. Untuk menu selanjutnya. Ini buat saya. Silakan, monggo. Hari ini Bunda mau masak menu yang sangat spesial, yaitu sapo tahu ayam ala Vicenza. Biar masakan makin enak, panasnya juga pas banget dan juga matangnya merata, Bunda selalu pakai peralatan masak dari Vicenza. Bunda menggunakan panci ulir Vicenza. Ini seri V833. Ini dapat membuat dapur Anda semakin feminim dan juga cute. Ada warna hijau, terus merah dan coklat. Pola bentuk ulir pada bodi panci dan bergelombang pada cookware set dapat membuat kesan sangat dinamis dan juga modern. Serta dilengkapi dengan lapisan anti lengket, semakin mudah untuk dibersihkan ibu-ibu. Panci ulir ini pun menawarkan teknologi gagang tahan panas. Yuk, kita langsung masak aja ya. Bunda akan tumis jahe yang sudah dicincang, bawang putih yang juga sudah dicincang. Lalu Bunda juga udah siapkan, ini ada ayam, kemudian sawi yang udah dipotong-potong, jamur kuping, paprika, saus tiram, minyak wijen. Tambahkan air secukupnya. Masukkan kaldu ayam, merica, gula, dan garam. Tambahkan sapo tofu yang sudah Bunda goreng tengah matang ya. Step terakhir, Bunda akan kasih daun bawang yang udah diiris. Nah, ini sudah matang ya. Bunda akan menyajikan pakai mangkok terbaru dari Vicenza, namanya Marble Seri. Ini dia. Ini tuh ya ada 4 warna loh. Warna putih, hitam, biru, dan juga pink. Saatnya plating. Jadi deh, sapo tahu ayam Vicenza ala Bunda Ainul. Bunda jadi lapar nih, mau incip-incip dulu ya. Enak deh. Kalau ingin punya koleksi Vicenza yang sama dengan Bunda ini ya, buruan aja langsung bisa cek dan beli di www.tokovicenza.com. Vicenza, sempurna dalam keanggunan.
Wah, kita mau bikin menu apa lagi nih, Chef? Nih, ibu-ibu penasaran nih seperti apa nih ya. Ini simple banget ya sebenarnya. Simple banget. Ya. Udah selesai. Alah, dapur ngebar masakannya, Chef. Enak, Rek. Wah, kita mau bikin menu apa lagi nih, Chef? Nasi tim ayam jamur. Wah, nasi tim ayam jamur. Nih, Betul. ibu-ibu penasaran nih seperti apa nih ya? Sangat gampang sebenarnya, gampang Bunda. toh ya. Gampang toh. Bahannya apa aja sih, Chef? Ini dia nasi tim ayam jamur. Bahannya ada paha ayam, beras, jamur kancing, daun bawang, telur, bawang putih, saus tiram, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, jahe. Kita protein dulu ya. Ini kita ayam, tapi kalau mau pakai not halal juga boleh, tapi ini kita halal-halal aja ya. Halal. Pokoknya semua yang ada di dapur ngebor ini halal, pemirsa. Dan bisa cuan. Cuan. Nih, anyway, kita ada daging ayam udah dicincang ya. Udah dicincang. Cincang kasar. Oke, Bun, kita mulai masak. Kita mulai masak. Aku Iya. punya lagu. Oh, wah. Lagu Mandarin. Oh, ayo. Tapi bener nggak ini ya? Coba, yuk. Tapi artinya apa ya? Nanti diartiin ya. Oke, boleh. Saya coba. Lagu galau, Itu Bunda. lagu cinta. Iya. Yuk, kita nyalain dulu. Bu Ibu, jangan lupa ya. Nih, ini Bunda masak nih ya. Iya. Pakai minyak. Kita masukin. Oke, dimasukin minyaknya. Kita kasih dia panas dulu, Bun. Habis itu kita masukin jahe dulu, Bun. Soalnya jahe dia lebih tahan panas ya, lebih nggak gampang gosong ya. Jadi kita masukin jahe dulu. So, jadi ini jahe juga udah dicincang lembut, halus ya. Sekitar 1 jempol itu. Kemudian Bunda mau cemplungin di sini. Iya. Ya. Tuh. Oke, kita ongseng-ongseng dulu. Kita biarkan biar wangi dulu. Betul. Kemudian kita masukin bawang putih. Ini sekitar 5 siung ya. Oke. Yes. Nah. Tuh, oke. Nah, selanjutnya kita masukin daging ayam pilet yang udah dicincang. Bagian paha ya. Ini kasih dia ada berwarna dulu ya. Biar agak sedikit kuning ya. Sama wangi. Ya, gitu. Oh, jahe sama bawang putih itu nggak bakal salah sih sebenarnya ya. Oke, udah ada warna, kita masukin semuanya, Bun. Oke. Kita ongseng-ongseng sampai dia berwarna juga. Sampai ini ya, berpisah ya. Betul. Saya sekarang potong jamurnya dulu ya. Kita jamurnya gede-gede aja. Kita bagi 4 aja. Wah. Sebenarnya kalau mau pakai jamur yang fresh juga boleh, mau pakai shiitake mushroom juga boleh. Jamur yang ada di pasar aja, lagi promo, lagi sale.